Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Tes, bisa dengar suara saya? Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Tes, tes, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Tes, tes. Kok noise ya?
Masih di matematika. Iya, tolong informasikan ke saya kalau misalnya suaranya tidak bisa didengar atau ada gangguan, nanti saya cek koneksi internet saya. Bisa dengar suara, oh ya, sudah jelas ya suaranya ya. Soalnya kemarin ada trouble untuk kelas yang A, jadi tidak bisa mulai pelajaran. Saya coba apa namanya cek lagi koneksi internet saya dan musiknya. Saya coba malam ini kalau memang sudah jelas, berarti sudah tidak ada masalah lagi. Selamat malam semuanya. Ini sudah ada 11 siswa yang masuk. Kita tunggu kurang lebih 3 menit lagi ya. Ya, syukur kalau misalnya jelas sekali suaranya ya. Sehingga nanti saya menjelaskan bisa didengarkan dengan bagus. Bagaimana kabarnya semuanya? Masih semangat kan sekolah, belajar? Ya, bagus kalau misalnya masih semangat. Mungkin ini pelajaran terakhir ya. Jadi untuk hari ini jam terakhir kalian. Mudah-mudahan semangatnya juga tidak kendor menjelaskan penjelasan dari saya. Jadi nanti seperti biasa hari ini kan 1 jam. Nanti 1 jam ini saya gunakan untuk penjelasan materi. Kemudian besok pertemuan pada hari Sabtu itu 2 jam mata pelajaran sekitar 80 menit. 40 menit yang pertama atau sekitar ya 35 sampai 40 menit pertama nanti kita akan review materi sedikit atau nanti saya akan menambahkan materinya. Kemudian 1 jam pelajaran selanjutnya kita isi dengan review materi seperti minggu lalu. Jadi nanti kalian akan saya tanyai soal-soal sesuai dengan buku panduan yang sudah kalian miliki. Kalian juga boleh isi terlebih dahulu buku panduannya ya besok, sehingga kita bisa tinggal mencocokkan siapa yang benar menjawabnya, dan itu yang akan mendapatkan nilai bagus. Tapi jangan khawatir, bagi yang salah pasti bisa diperbaiki. Baik teman-teman sekalian, saya sudah menyiapkan materi untuk malam ini. Kita mulai ya pelajarannya. Sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Iya. Masih ada 14 yang enggak, maksudnya baru ada 14 yang hadir. Sambil menunggu ya kita mulai karena waktunya sudah berjalan. Hari ini teman-teman sekalian saya akan menjelaskan tentang konsep geografi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep keruangan, ini masih lingkup bab 1. Kalian bisa buka buku kalian di halaman di halaman 8. Kalian bisa cek juga di halaman 8, tapi saya sudah menyiapkan materi ya sesingkat mungkin, insya Allah kalian bisa jelas. Tapi kalau nanti kalian misalnya ada kebingungan terkait dengan isi bukunya, kalian bisa tanyakan lewat chatting, nanti saya akan menjelaskannya. Ya, bisa dilihat ya ininya, apa namanya, materinya. Jelas tidak? Materi di layar jelas tidak? Jelas ya. Kalau misalnya tidak jelas, nanti silahkan di apa namanya, di chat saya. Oke. Ya, hari ini saya akan menjelaskan 3 komponen materi terkait dengan konsep geografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan geografi. Apa pendekatan geografi itu, komponen-komponennya nanti apa saja ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini terkait dengan konsepnya. Nah, nanti komponen-komponen pendekatan geografi yang ada itu apa saja, dan yang terakhir terkait dengan prinsip-prinsip geografi. Jadi ada 3 hal yang akan saya jelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan cukup. Namun kalau tidak cukup, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan besok malam supaya kalian bisa jelas. Jadi 3 konsep ini ya.
nggak usah banyak-banyak. Ya, pendekatan geografi. Nah, ini geografi tersebut sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang geosfer. Ilmu yang mempelajari tentang geosfer. Geosfer itu apa? Geosfer itu adalah lapisan bumi. Jadi perlu kalian tahu, bumi itu berlapis-lapis. Nah, geografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang geosfer. Dengan pendekatan-pendekatan atau dengan uh, melalui ke lingkungan, wilayah, dengan konteks keruangan. Nah, ini masih masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang keruangan, keruangan itu apa? Keruangan itu adalah intinya keruangan adalah sebuah tempat yang ada di permukaan bumi dan sekitarnya, baik itu di ruang udara, ruang perairan, daratan dan sebagainya. Nah, sekarang lebih luas lagi. Nah, kita perlu tahu apa itu geografi. Jadi geografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi dengan pendekatan atau dengan mempelajari juga atau dengan yang berkaitan dengan lingkungan, wilayah yang dihubungkan dengan konsep keruangan yang kemarin kita pelajari. Ya, sampai sini paham ya. Nah, kita jelaskan satu persatu. Tadi kan geografi mempelajari berkaitan dengan pendekatan lingkungan, pendekatan wilayah. Nah, pendekatan lingkungan itu seperti apa? Pendekatan lingkungan itu adalah melihat bagaimana hubungan dan kaitan aspek fisik lingkungan yang ada di permukaan bumi itu dengan makhluk hidup pada permukaan bumi ya. Jadi pendekatan lingkungan itu adalah bagaimana ilmu tersebut atau bagaimana kita itu belajar mengamati hubungan antara aspek fisik atau keadaan lingkungan dengan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Misalnya kita melihat pepohonan, kita melihat misalnya lingkungan perumahan dengan makhluk hidup di sekitarnya, misalnya manusia, hewan atau tumbuhan. Nah, itu adalah kita melihat dari pendekatan lingkungan. Kemudian yang kedua, pendekatan kewilayahan atau wilayah. Nah, ini kenapa kita mengetahui pendekatan-pendekatan geografi yaitu dalam aspek kewilayahan? Ini fungsinya adalah untuk melihat ruang sebagai wadah yang unik. Jadi permukaan bumi ini unik sekali. Tempat yang kita tinggal ini unik sekali. Melihat permukaan bumi atau ruang ini sebagai wadah yang unik, tempat yang unik, berbeda dengan wilayah yang lain. Apakah kita pernah melihat tempat atau ruang di permukaan bumi ini sama persis? Tidak, tentu saja mereka berbeda. Berbeda dengan wilayah yang lain. Nah, yang paling penting dari wadah-wadah atau ruangan-ruangan yang berbeda tersebut itu memiliki keterkaitan, baik itu dari aspek fisik lingkungan dan manusia di dalamnya. Ya, jadi kalau kelingkungan tadi adalah melihat hubungan antara aspek fisik dengan makhluk hidup yang ada di ruangan bumi, tetapi kalau kewilayahan kita melihat ruangannya sebagai wadah tempat makhluk hidup itu tinggal. Ya, paham ya? Ya. Yang ketiga, ini adalah konteks keruangan. Jadi kita masih review atau kembali belajar tentang keruangan. Tadi kan aspeknya ada dua ya, pendekatan lingkungan, pendekatan kewilayahan yang berkaitan dengan kondisi atau konteks keruangan. Nah, kita perlu tahu juga konteks keruangan itu apa. Konteks keruangan adalah geografi di sini melihat ruang selalu dalam 3 dimensi. Jadi aspek keruangan di sini adalah 3 dimensi yang saling berkaitan. Dimensi yang pertama adalah dimensi atas atau yang disebut atmosfer. Kemudian dimensi bawah atau yang disebut dengan litosfer. Kemudian dimensi luasan. Jadi geografi memandang ruang itu dalam 3 dimensi. Dimensi atas, dimensi bawah, dan dimensi luasan. Nah, saya sudah memberikan penjelasan di sini, di buku tidak ada, jadi kalian bisa
menghafal atau mencermati bahwa dimensi atas ini atau disebut juga dengan dimensi atmosfer. Kemudian dimensi bawah ini disebut juga dengan dimensi litosfer. Kemudian dimensi luasan ini isinya adalah hidrosfer atau lapisan air, biosfer, lapisan-lapisan di luar bumi, kemudian antroposfer terkait dengan kependudukan. Jadi sangat kompleks sekali isi keruangan geografi ditinjau dari aspek keruangan yang dilihat dari 3 dimensi yang saling berkaitan, atas, bawah, dan luasan. Ya, jadi ini adalah pendekatan geografi. Kita lanjutkan. Ya, tadi itu konsep umum pendekatan, konsep geografi secara umum. Konsep pendekatan geografi secara umum. Nah, ada satu ahli yang menyebutkan atau ahli geografi yang membuat teori bahwa pendekatan-pendekatan geografi ini dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Ini menurut ahli geografi yaitu Bapak Nursin Sumaatmaja yang menulis buku, bukan menulis ya, yang ada dalam buku, itu menyebutkan bahwa pendekatan-pendekatan geografi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, keruangan, pendekatan keruangan. Yang kedua, pendekatan ekologi. Yang ketiga, pendekatan historis. Yang keempat, pendekatan sistem. Ini sebenarnya sangat mudah untuk dipelajari teman-teman sekalian dari dari asal katanya sudah sangat jelas. Nanti kita akan jelaskan. Jadi kalian belajarnya nggak usah menghafal, jadi dipahami saja terkait dengan berhubungan dengan kata dari asal kata dari konsep tersebut, nanti akan lebih mudah daripada kalian menghafal. Kalau kalian menghafal itu akan gampang hilang, gampang lupa. Tapi kalau kalian mencermati atau bisa menganalisis, oh history itu berarti sejarah, oh sistem itu yang seperti apa, oh ekologi itu ternyata mempelajari tentang apa. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ya, jadi perlu kalian ingat-ingat bahwa pendekatan-pendekatan geografi secara umum itu ada 4 menurut ahli geografi yang menciptakan teori tersebut. Ada pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan historis, dan pendekatan sistem. Baik, kita breakdown satu-satu, kita pecah satu-satu. Yang pertama, pendekatan keruangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan spatial approach. Ya, pendekatan itu approach, spatial itu ruangan. Jadi pendekatan keruangan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan spatial approach. Ya, spatial approach. Nanti kalau misalnya saya tanya dalam pendalaman materi, pendekatan keruangan dalam bahasa Inggrisnya juga disebut sebagai apa, kan menjawab dengan spatial approach. Nah, pendekatan keruangan itu apa? Nah, ternyata pendekatan keruangan ini dibagi menjadi 3 macam definisi atau penjelasan. Yang pertama yaitu pendekatan topik. Pendekatan keruangan itu dibagi menjadi 3. 1, 2, 3 yang saya beri tanda warna merah ini yaitu subtopiknya. Jadi yang pertama adalah pendekatan topik. Pendekatan topik itu apa? Pendekatan topik ini adalah titik beratnya pada masalah atau gejala utama studi geografi. Misalnya, gempa bumi melanda Yogyakarta. Nah, itu topik atau gejala utama yang kita pelajari. Misalnya, gempa bumi melanda Yogyakarta. Topiknya terkait dengan gempa. Nah, itu lebih spesifik ya, pendekatan topik. Ada lagi misalnya topiknya mengenai banjir. Jadi pendekatan keruangan atau pendekatan spatial approach ini adalah pendekatan yang menitik beratkan pada masalah atau gejala utama pada pelajaran atau dalam menganalisis di bidang ilmu geografi ini. Contohnya gampang ya, misalnya topik gempa, topik banjir, topik apalagi tanah longsor dan sebagainya. Ya, itu pendekatan topik. Kalau dilihat dari pendekatan lain, yaitu pendekatan berdasarkan aktivitas manusia. Nah,
pendekatan aktivitas manusia ini adalah fokus utamanya pada aktivitas manusia. Kalau tadi pendekatan topik itu adalah pendekatan pada masalah utama pada suatu daerah, contohnya gempa bumi, kalau pendekatan aktivitas manusia ini adalah fokus utamanya pada aktivitas manusia. Sama seperti judulnya, maksudnya apa ya? Mbak Linda Marlina, mau tanya sesuatu? Bisa dengan suara saya? Iya, sama kayak judulnya. Iya, betul-betul. Maksudnya adalah pendekatan topik ini adalah misalnya dalam suatu wilayah terjadi sesuatu hal. Nah, masalah utamanya apa? Misalnya di Jogja lagi ada gempa. Nah, berarti kita menitik beratkan pada masalah itu saja, gempa. Nggak masalah yang lainnya, nggak masalah kependudukan, nggak masalah ekonomi, dan sebagainya. Kita menitik beratkan pada kasus yang akan kita pelajari. Ya, tuh. Ya, kita lanjut ya. Tadi sudah masuk ke pendekatan aktivitas manusia. Kalau pendekatan aktivitas manusia yang kita lihat hanya aktivitas manusianya saja, tidak lagi ke topiknya. Kalau tadi kita melihat di topiknya gempa ya gempa saja, kita tidak melihat aktivitas manusianya. Kalau sekarang pendekatan aktivitas manusia ini adalah kita melihat pada aktivitas manusia yang terkait pada suatu wilayah. Nah, pendekatan ini itu bisa digunakan untuk mengkaji data kejadian penduduk, kejadian kependudukan. Jadi pendekatan aktivitas manusia ini bisa kita gunakan nantinya untuk mengkaji data kejadian penduduk, ledakan penduduk di suatu wilayah, apakah tinggi atau apakah rendah. Nah, seperti yang saya contohkan di bawah ini, ya betul sekali pertumbuhan manusia sebenarnya semakin banyak. Ada yang mau ditanyakan di Ajeng Rani? Suaranya hilang timbul. Bagaimana yang lainnya? Jelas atau enggak? Kalau yang kalau yang lain jelas berarti koneksi kamu. Ya. Di sini saya tidak ada masalah dengan koneksi internet saya. Oh, kadang jauh. Bentar, saya sudah menggunakan mikrofon dengan headset ini. Ya, mungkin sinyal kalian ya. Baik, saya teruskan ya. Misalnya pendekatan aktivitas manusia adalah perbedaan mata pencaharian penduduk di suatu wilayah. Ya, misalnya eh, misalnya di daerah pegunungan dan di daerah perairan laut. Nah, itu akan berbeda mata pencariannya. Kemudian fenomena ketersebaran penduduk di wilayah dataran tinggi, rendah, dan pegunungan ini akan semakin banyak di mana misalnya di dataran rendah karena akses kemana-mana gampang. Kalau di pegunungan misalnya mau cari rumah sakit aja susah, cari pasar susah. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kelihatan dari aktivitas manusianya. Ya, kita lihat dari sektor aktivitas manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan region. Region ini adalah wilayah. Jadi fokus utamanya kita titik beratkan pada wilayah atau region. Misalnya, kenapa di sebuah wilayah tersebut bisa terjadi banjir? Misalnya, kenapa kok Jakarta ini bisa terjadi banjir? Ada apa dengan Jakarta? Oh, misalnya karena di Jakarta sudah tidak ada hutan. Oh, di Jakarta misalnya banyak sekali sampah. Nah, ini pendekatan region. Kita lihat dari keadaan wilayahnya. Kalau tadi kita lihat dari aktivitas manusianya, kalau sekarang kita lihat dari wilayahnya. Wilayah Jakarta sering terjadi banjir. Kenapa? Karena mungkin di Jakarta banyak sampah, di Jakarta tidak ada hujan, sehingga di Jakarta sudah tidak ada tanah. Jadi di mana-mana sudah di plester atau di aspal, sehingga air tidak bisa masuk ke dalam tanah, sehingga menjadi banjir.
Ya, betul sekali Mbak Yuni juga. Di Jakarta, akibat buang sampah sembarangan dapat menimbulkan banjir jika hujan turun. Iya, karena banyaknya sampah, air tidak bisa mengalir dengan lancar, tertutup, sehingga terjadi banjir. Nah, itu kita lihat dari regionnya. Berbeda mungkin ke jika kita membandingkan ke daerah-daerah di luar Jawa. Misalnya di Sumatera atau di Papua mungkin ya, kalau hujan dia fine-fine aja, biasa-biasa aja, malah tidak akan terjadi banjir karena mereka kan masih ada hutan, masih ada banyak sungai-sungai yang bisa mengalirkan air hujan. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, pendekatan ekologi. Jangan bingung, di sini saya sudah menjelaskan ekologi itu apa. Jadi pendekatan ekologi adalah pendekatan yang menganalisis masalah geografi dengan konsep ekologi. Nah, ekologi itu apa? Ekologi itu adalah ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sehingga membentuk sistem. Jadi intinya ekologi adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan. Misalnya ini pohon. Jadi kayak gini ya. Jadi ekologi adalah ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sehingga membentuk sistem. Nah, sistem yang disebut sistemnya itu adalah ekosistem. Jadi ekologi tadi adalah ilmu yang pelajari hubungan timbal balik manusia, hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan yang membentuk sistem. Nah, sistemnya itu disebut dengan ekosistem. Eko itu berasal dari ekologi, sistem dari sistemnya. Jadi ekologi yang membentuk sistem itu namanya ekosistem. Gampang ya. Itu pendekatan ekologi. Misalnya dalam mengkaji atau kalau kita melihat sebuah pemukiman, maka yang kita lihat adalah hasil dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Misalnya kalian hidup di Bandung misalnya, di Bandung. Nah, yang kita lihat adalah aktivitas kalian dengan lingkungan sekitar itu bagaimana? Bagaimana kalian membuang sampah, bagaimana kalian itu berbuat baik dengan tumbuh-tumbuhan, misalnya mempunyai inisiatif untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, itu bagaimana kita melihat dari sisi tersebut, hubungan kalian dengan alam sekitarnya. Apakah kalian menjaga kebersihan, kemudian apa namanya ya, ya menghalangi banjir dengan membuat sungai-sungai kecil dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan ekologi, hubungan manusia dengan lingkungan. Bagaimana manusia itu merawat lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu adalah pendekatan historis. Seperti dari kata historisnya sendiri kita sudah tahu, historis itu adalah sejarah. Jadi kita melihat atau menganalisa kejadian geografi atau masalah-masalah yang ada di permukaan bumi itu berdasarkan proses kejadian sejarah yang lalu. Misalnya nanti. Kemudian serta kita bisa menduga bahwa gejala-gejala ini akan berdampak apa di masa yang akan datang, sehingga kita bisa memprediksi atau kita bisa menyusun rencana, oh kalau seperti ini di masa datang akan seperti ini. Jadi kita bisa menyusun rencana untuk yang lebih baik di masa mendatang. Contohnya, pendekatan historis perkembangan kota. Dengan melihat sejarah sebuah kota, kita bisa memprediksi perkembangan kota dari waktu ke waktu dengan melihat faktor pendorongnya. Misalnya di Taipei ya, di Taipei yang lebih mudah saja. Kita hidup di masa sekarang. Kita melihat sejarah, misalnya 20 tahun yang lalu Taipei belum seperti ini. Nah, kita melihat bahwa Taipei sekarang sudah seperti ini, sudah semakin maju. Di kehidupan yang masa datang itu akan seperti apa? Apakah kita prediksi bahwa manusia yang hidup di Taipei ini akan bertambah terus,
apa yang akan kita lakukan jika manusia atau orang-orang yang hidup di Taipei ini semakin meningkatnya. Ini yang disebut dengan pendekatan historis. Ya, dari waktu ke waktu kota itu berubah, kemudian kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang, sehingga kita bisa merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk masa datang. Itu pendekatan historis. Kemudian pendekatan sistem. Yang keempat adalah pendekatan sistem, yaitu pendekatan dengan menggunakan cara berpikir yang sintetis. Jadi pendekatan sistem adalah pendekatan dengan menggunakan cara berpikir yang sintesis. Berpikir sintesis itu apa? Yaitu cara berpikir yang menganalisa dan mengkaji suatu benda atau masalah sebagai bagian dari sebuah sistem. Ya, kita melihat masalah itu berada di dalam sebuah sistem. Jadi intinya pendekatan sistem itu adalah kita melihat masalah-masalah yang ada di permukaan bumi itu bagian dari sistem kehidupan manusia. Contohnya, apabila kita ingin menganalisa tentang pertanian. Nah, pertanian di sini adalah sistem. Kita menganalisa tentang pertanian dalam suatu wilayah. Nah, pertanian di sini adalah sistem. Nah, sistem itu ibaratkan sebuah lingkaran yang di dalamnya yang di dalamnya ada isi-isi yang menyebabkan lingkaran itu terisi. Maksudnya yang membuat lingkaran itu jadi sebuah lingkaran, harus ada isi-isinya. Nah, untuk menganalisa pertanian, kita harus mempunyai isi-isi di dalamnya. Misalnya, kita harus tahu tanahnya seperti apa, iklim dalam suatu wilayah itu seperti apa, teknologi yang akan kita gunakan apa, SDM atau sumber daya manusia yang akan mengolah itu seperti apa. Jadi pendekatan sistem ini adalah melihat masalah geografi itu dalam sebuah sistem, misalnya sebuah lingkaran yang gede yang di dalamnya itu harus ada isi-isi yang mendorong agar terjadi sebuah sistem tersebut. Ada isi-isi yang membangun sebuah sistem tersebut. Misalnya tadi kita akan menganalisis tentang pertanian ya, pertanian. Nah, pertanian di sini adalah sebuah sistem. Kemudian isinya adalah yang kita harus tahu adalah tanah, iklim, teknologi, sumber daya manusia. Seperti itu contohnya. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya udah mau habis, tinggal 20 detik lagi. Saya akan berikan tugas ke kalian. Tolong dibaca halaman 10 dan 11. Itu ada prinsip-prinsip geografi ya. Ada prinsip-prinsip geografi. Kemudian untuk pertemuan besok kita akan lanjutkan dengan pendalaman materi.